Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pernahkah kalian mendengar tentang hari kiamat? Hari di mana semua kehidupan di dunia ini akan berakhir dan kita semua akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tanda-tanda hari kiamat. Apa yang terjadi setelahnya hingga kita tiba di surga atau neraka? Yuk, kita simak bersama. Hari kiamat adalah hari di mana seluruh alam semesta akan berakhir dan semua makhluk akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu, semua manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia. Hari itu sangat penting karena menandai berakhirnya kehidupan di dunia dan dimulainya kehidupan kekal di akhirat. Lalu, apa sih pengertian beriman kepada hari kiamat? Beriman kepada hari kiamat artinya kita percaya bahwa dunia ini suatu hari nanti akan berakhir. Semua makhluk akan dibangkitkan kembali dan akan bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Kita percaya bahwa hanya Allah yang tahu kapan hari kiamat itu tiba. Dan saat hari itu datang, seluruh alam semesta akan berubah. Dalam Al-Quran, Allah menyebut hari kiamat dengan banyak nama yang berbeda. Setiap nama menggambarkan peristiwa atau suasana yang akan terjadi pada hari tersebut. Yuk, kita kenali beberapa nama-nama lain dari hari kiamat. 1. Yaumul Qiyamah, artinya hari kebangkitan. Hari di mana semua manusia bangkit dari kubur. 2. Yaumul Hisab, artinya hari perhitungan, di mana setiap amal baik dan buruk akan dihitung. 3. As-Sa'ah, artinya waktu yang menentukan, waktu yang pasti terjadi di mana kehidupan dunia berakhir. 4. Yaumul Jaza, artinya hari pembalasan, hari di mana semua orang akan mendapatkan balasan atas perbuatan mereka, baik masuk surga atau neraka. 5. Yaumul Haqqah, artinya hari yang pasti terjadi, menggambarkan bahwa tidak ada keraguan bahwa kiamat pasti datang. Tahukah teman-teman bahwa sebelum kiamat besar datang, ada banyak tanda-tanda kecil yang sudah terjadi? Beberapa di antaranya adalah: 1. Manusia semakin lupa dengan agama dan sering berbuat buruk. 2. Banyak terjadi bencana alam seperti gempa bumi dan banjir. 3. Orang-orang berlomba-lomba membangun gedung tinggi. 4. Banyak bermunculan nabi palsu. 5. Banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. 6. Perbuatan riba banyak terjadi. 7. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Tanda-tanda kecil ini sudah terjadi sejak lama dan terus berlanjut hingga kini. Tapi ini baru permulaan, teman-teman, karena setelah ini akan datang tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda besar akan terjadi sebelum kiamat benar-benar datang. Tanda-tanda besar ini sangat dahsyat. Di antaranya adalah
1. Munculnya Dajjal. Dajjal adalah sosok yang sangat jahat dan akan menipu banyak orang. 2. Turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit untuk melawan Dajjal dan membawa kebaikan. 3. Munculnya makhluk yang sangat banyak bernama Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj akan menghancurkan banyak tempat di bumi. Matahari terbit dari barat. Setelah matahari terbit dari barat, pintu tobat tertutup dan kiamat sudah semakin dekat. Setelah semua tanda-tanda itu terjadi, maka datanglah hari kiamat. Pada hari itu, malaikat Israfil akan meniup sangkakala. Langit akan terbelah, bintang-bintang akan berjatuhan. Gunung-gunung yang besar akan hancur menjadi debu. Lautan akan meluap dan bumi bergetar hebat. Pada hari itu, tidak ada makhluk yang tersisa. Semua akan mati dan alam semesta akan musnah. Setelah kiamat terjadi, malaikat Israfil akan meniup sangkakala sekali lagi, dan semua manusia akan dibangkitkan dari kubur. Mereka akan dikumpulkan di sebuah tempat yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar, semua manusia akan menunggu giliran untuk dihisap, yaitu diperiksa amal perbuatannya selama di dunia. Pada hari itu, kita tidak bisa bersembunyi. Semua perbuatan kita, baik yang kecil maupun yang besar, akan diperlihatkan oleh Allah. Saat di Padang Mahsyar, setiap orang akan mendapatkan catatan amal. Ada yang mendapatkan di tangan kanan, mereka yang baik, dan ada yang di tangan kiri, mereka yang banyak berbuat dosa. Kemudian amal-amal kita akan ditimbang di sebuah timbangan besar. Jika amal baik kita lebih berat, maka kita akan selamat. Tapi jika amal buruk kita lebih banyak, maka kita harus bersiap menghadapi hukuman. Setelah itu, setiap orang akan melewati jembatan Sirat. Jembatan ini sangat tipis dan berada di atas api neraka. Orang yang baik akan bisa melewatinya dengan cepat seperti kilat. Tapi orang yang banyak dosanya akan sulit, bahkan bisa jatuh dalam neraka. Setelah melewati jembatan Sirat, orang yang beriman dan berbuat baik akan masuk ke surga. Surga adalah tempat yang sangat indah, penuh dengan kebahagiaan, di mana tidak ada kesedihan dan kelelahan. Namun, bagi yang banyak berbuat dosa dan ingkar, mereka dimasukkan ke dalam neraka. Neraka adalah tempat yang sangat panas dengan api yang besar, tempat hukuman bagi orang-orang yang durhaka. Dengan beriman kepada hari kiamat, kita menjadi lebih bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Kita tahu bahwa semua yang kita perbuat akan mendapat balasan di akhirat. Ada beberapa hikmah atau pelajaran yang kita dapatkan ketika beriman kepada hari kiamat. Pertama, kita jadi lebih sabar. Ketika kita menghadapi kesulitan,
kita ingat bahwa semua itu adalah ujian dari Allah, dan kita harus sabar karena pahala besar menunggu di akhirat nanti. Kedua, kita jadi lebih rajin berbuat baik. Setiap kebaikan, sekecil apapun, akan diberi balasan yang indah oleh Allah. Oleh karena itu, kita semangat untuk membantu orang lain, patuh kepada orang tua, dan beribadah dengan baik. Ketiga, kita jadi tidak terlalu mencintai dunia ini. Kita ingat bahwa kehidupan di dunia hanya sementara, dan kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat nanti. Maka kita berusaha lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itu tadi adalah hikmah beriman kepada hari kiamat. Yuk teman-teman, kita lebih menguatkan iman kita. Demikian pelajaran kita pada kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.